kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rekan-rekan sahabat dakwah sekalian, pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit pembahasan tentang hubungan manusia. Ada dua hubungan bagi manusia. Yang pertama hubungan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua hubungan sesama manusia. Yang pertama kita bahas dulu hubungan manusia dengan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya. Nah, di dalam ayat tersebut manusia harus menjalin hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah dan menunjukkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa syirik baik besar maupun kecil. Hal ini dirujukan pada sebuah hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, inna akhwafa ma akhwafa alaikum syirkul asghar, qalu ma syirkul asghar ya Rasulullah, qalu ar-riya. Yang artinya, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti terjadi kepada kalian adalah syirik yang kecil. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Maka Rasulullah menjawab, syirik kecil itu adalah perbuatan riya. Kenapa riya merupakan syirik kecil? Karena ketika kita menyombongkan sesuatu perbuatan, baik itu amal soleh ataupun amal buruk, maka tidak ada gunanya di hadapan Allah, yang mana sama saja kita menyembah pada amal perbuatan kita yang telah kita perbuat dibandingkan dengan Allah, maka hal tersebut disebut syirik kecil. Oke, selanjutnya hubungan manusia dengan sesama manusia. Mengapa kita perlu memikirkan hubungan sesama manusia? Karena perlu dicatat bahwa sesungguhnya manusia itu makhluk sosial, yang mana makhluk sosial adalah makhluk yang saling membutuhkan antara satu sama dengan yang lainnya. Apa saja hubungan manusia dengan antar manusia? Yang pertama dan tentu yang paling utama adalah hubungan manusia dengan kedua orang tuanya. Hal ini karena orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan menjadi madrasah pertama bagi seluruh individu di dunia ini. Tumbuh dan besar dengan baik. Oleh karena itu, setiap anak harus mampu menunjukkan sebaik-baiknya sifat kepada orang tua. Disebutkan dalam Al-Quran juga bahwa berkata saja pada orang tua itu dilarang atau disebut durhaka. Selanjutnya, berlaku baik kepada kerabat, keluarga, ataupun saudara. Silaturahim harus disambung dan dikuatkan. Bila seorang muslim memutuskan hubungan silaturahim, bisa menyebabkan dan terhalangnya masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena kerabat dan keluarga merupakan orang-orang terdekat bagi kita setelah orang tua. Maka kita harus berlaku baik kepada saudara kita. Berlaku baik seperti apa? Sopan santun, ramah, menyayangi yang lebih bawah dari kita, dan menghormati yang lebih tua dari kita. Kemudian yang ketiga, berlaku baik kepada anak yatim. Setiap anak membutuhkan perhatian, pendidikan, dan nafkah dari orang tuanya. Nah, bagi anak yatim, mereka terputus hal itu dari orang tuanya karena sudah meninggal. Maka dari itu, hal-hal tadi tidak mereka dapatkan. Maka dari itu, kita harus bersikap baik kepada anak yatim, memberikan sedekah, kalau bisa mendidik, memberikan arahan-arahan dan nasihat. Kemudian yang keempat, berlaku baik kepada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi tidak mampu. Oke, yang keempat, berperilaku baik kepada orang miskin. Perlu diketahui, orang miskin adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan tapi tidak memenuhi kebutuhan pokok seharian. Nah, menjadi orang miskin merupakan keadaan yang tidak disukai pada setiap manusia. Oleh karena itu, kemiskinan harus diatasi. Bila kita mampu bersedekah sedikit demi sedikit kepada orang miskin, itu menjadi hubungan yang baik terhadap sesama manusia. Kemudian berperilaku baik kepada tetangga karena dia sangat kita butuhkan. Tetangga bisa disebut juga saudara terdekat kedua setelah saudara kerabat yang sedarah. Kenapa demikian? Karena kalau kita ada apa-apa juga
terdekatnya pasti ke tetangga. Maka dari itu kita diwajibkan untuk berperilaku baik kepada tetangga. Oke, selanjutnya berperilaku baik kepada teman sejawat atau rekan atau sahabat. Seorang muslim harus bersahabat, dan persahabatan yang sebaik-baiknya persahabatan yang bisa berbagi, merasakan penderitaan maupun kebahagiaan. Jadi menemani di kala susah, di kala duka, di kala senang. Jadi tidak hanya menemani di kala senangnya saja, tetapi kita sama-sama berada di titik terbawah hingga ke titik teratas juga. Kemudian berperilaku baik kepada musafir atau orang yang melakukan perjalanan. Jadi seseorang merasakan kesulitan meskipun tidak selalu berupa kesulitan ekonomi. Misalnya tersesat di jalan, maka kita membantu dengan memberikan arah jalan yang benar. Kemudian yang terakhir, berperilaku baik kepada hamba sahaya atau budak. Mungkin pada masa kali ini hamba sahaya atau budak sudah tidak ada, tapi kita bisa ganti dengan berperilaku baik kepada orang-orang yang bekerja di sekitar kita, misalkan orang yang menyapu jalan, kita memberikan sedekah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja beberapa pembahasan tentang hubungan antar manusia juga manusia dengan Tuhannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan yang saya ungkapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.